Apa kabar semuanya teman-teman? Oke, hari ini kita akan belajar tentang membandingkan dan mengurutkan pecahan. Kemarin kita sudah belajar tentang pecahan biasa ya, pecahan sederhana, nama dan lambang pecahannya kita sudah tahu. Nah, sekarang kita akan membandingkan dan mengurutkan pecahan. Untuk membandingkan dan mengurutkan pecahan, kita bisa menggunakan yang namanya garis bilangan. Nah, ini contoh garis bilangan ya. Nah, ini lihat. Di sini ada bilangan pecahan per 2. Di sini ada pecahan per 3, per 4, per 5, per 6, per 8, per 10, dan seterusnya. Ini namanya garis bilangan. Oke, sekarang kalian perhatikan. Di sini di garis bilangan ini ada garis merah. Ini artinya apa? Ya, ini garis merah. Nah, ini artinya menunjukkan bahwa bilangan ini yaitu senilai atau seletak ya. Letaknya sama atau nilainya sama ya. Jadi menunjukkan ini nilainya sama. Kita lihat di sini. Nah, 1/2, 2/4, 3/6, 4/8 sampai 5/10 ini nilainya sama. Kenapa sama? Bila disederhanakan ya 2/4 sampai dengan 5/10 ini bila disederhanakan akan menghasilkan nilai yang sama, yaitu 1/2 atau setengah. Nah, begitu juga yang lainnya. Kalau dia tidak segaris ya berarti dia tidak senilai. Tuh ya. Itu kalau kita mau menggunakan garis bilangan. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang pertama tentang membandingkan. Oke, contoh di sini saya punya pecahan 2/4 dengan 4/4. Kita akan membandingkan ya. Untuk membandingkan kita menggunakan simbol-simbol atau tanda perbandingan. Nah, ini ada tanda perbandingan. Kalau sikunya ke arah kanan dibaca lebih dari, akan lebih besar. Sikunya ke kiri dibacanya kurang dari. Ini ada tanda sama dengan, dibaca ya sama dengan, kita sudah tahu ya. Nah, untuk membandingkan, di sini saya akan memperkenalkan dua cara. Yang pertama tadi menggunakan garis bilangan, ya. Yang pertama menggunakan garis bilangan. Nah, kita lihat di sini bentuk pecahannya. Pecahannya adalah per 4 karena di sini penyebutnya sama-sama per 4. Berarti kita harus fokus di per 4. Mana di sini pecahan garis bilangan yang per 4? Oh, di sini dia. Yang pertama adalah 2/4, kita tandain. Nah, ini 2/4. Kemudian 1/4. 1/4 di sini di mana? Ya, kalau kita sederhanakan berarti 4 dibagi 4 itu 1. Nah, berarti kita bisa memberi lambang di sini. Kita lihat ya. 2/4 ini kurang dari 4/4. Berarti kita menggunakan tanda yang mana? Ya, tanda yang ini kita nanti tulis di sini, yaitu kurang dari. Berarti kalau dibaca di sini 2/4 kurang dari 4/4 ya. 2/4 kurang dari 4/4. Tuh, oke. Ini cara yang pertama. Nah, cara yang kedua bagaimana? Oke, cara yang kedua dengan mengalihkan silang. Lihat tanda panahnya ya. Nah, nih. 2 dikali 4 dengan 4 dikali 4 ya. Jadi kita kalikan silang 2 dikali 4 dengan 4 dikali 4. Oke. Kita hitung di sini. 2 kali 4 berapa? Ini kita hitung. 2 kali 4 berapa? 8. Kemudian di sini 4 kali 4 berapa? 16. Nah, ternyata di sini 8 kurang dari 16. Jadi simbolnya bagaimana? Lambangnya ya sama, kurang dari. Jadi sikunya ke arah kiri. Sikunya ke arah kiri. Ini ya. Nah, ya, oke. Jadi sama aja caranya. Boleh menggunakan garis bilangan, boleh dengan cara dikalikan
silang ya. Oke. Ini untuk membandingkan. Lagi contoh yang kedua. Nah, lihat. Contoh yang kedua, saya punya bilangan di sini 3/6 dengan 2/4. Kita memberi tanda perbandingannya apakah dia lebih besar atau lebih kecil. Nah, kita lihat. Ternyata di sini penyebutnya berbeda, yang satu 6, yang satu 4. Oke. Kita langsung menggunakan cara kali silang ya, biar lebih mudah ya. Oke. Untuk kali silang, yang pertama berarti 3 dikali 4 baru 6 dikali 2. Berapa 3 dikali 4? 12. 6 dikali 2 berapa? Sama, 12. Oh, ternyata bilangannya hasilnya sama. Kalau sama berarti menggunakan lambang mana? Sama dengan itu ya. Gampang ya. Oke, sekarang selanjutnya adalah mengurutkan pecahan. Oke. Untuk mengurutkan pecahan, kita langsung masuk ke contoh soal. Kita lihat di sini. Saya punya soal. Urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Ya, urutkan dari yang terbesar. Kita lihat. Nah, untuk pecahan kita lihat penyebutnya. Kalau dia penyebutnya sudah sama seperti ini, berarti kita tinggal mengurutkan dari pembilangnya, ya. Mana yang lebih besar antara 2, 4 dengan 3? Itu 4 dulu, berarti kita bisa tulis di sini. Kalau tidak, kita bisa menggunakan garis bilangan, ya. Nah, kita tulis deh. 4/3. Pertama kita cari dulu deh, yang per 5 ada nggak sini? Oh ya ada. Nih, 2/5. Selanjutnya ada 3/5. Ada 4/5 di sini ya. Sudah tahu urutannya, berarti kita mulai dari, kalau mengurutkan dari yang terbesar berarti 4/5, 3/5 dan 2/5. Gampang ya. Ini kalau sudah tahu penyebutnya sama semua, berarti kita tinggal mengurutkan yang dari pembilangnya. Oke. Selanjutnya, contoh soal yang kedua. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Nah, di sini kita lihat ya. Pembilangnya berbeda, ada 5/6, 1/4 dan 2/3. Nah, di sini kita bisa menggunakan garis bilangan. Dari yang terkecil ya, kita lihat 5/6, berarti kita cari di bentuk garis bilangan yang per 6. Di mana 5/6 di sini? Oh, ini. Kita tandain dulu ya, 5/6. Selanjutnya di sini ada berapa? 1/4. Di sini ada 1/4. Kita tandain. Selanjutnya ada berapa? 2/3. 2/3. Nah, kita lihat. Oh, kalau dari yang terkecil, berarti kita ngambilnya dari yang sebelah kiri. Paling sebelah kiri itu berapa? Ini 1/4. Jadi yang pertama nanti kita tulis. Baru 2/3. Ini yang kedua kita tulis. Baru yang ini yang terakhir. Karena dia paling besar nilainya. Ini ya. Kita tulis 1/4, 2/3, dan 5/6. Oke. Ada cara lain nggak? Oh, ada. Tenang saja. Cara yang kedua, ini cara yang pertama. Cara yang kedua, kita dengan mencari kelipatannya. Menggunakan kelipatan dari penyebutnya. Tulis di sini dulu ya. 6, 4, 3. Nah, kita mau cari kelipatannya. Kelipatan dari 6. Kita tulis 6. Berarti kalau kelipatannya tambah lagi ya. 6 tambah 6, 12. 12 tambah 6, 18. Cukup. Sekarang yang 4. Tulis. Kelipatannya 4. 4 tambah 4, 8. 8 tambah 4, 12. 12 tambah 4, 16. Selanjutnya kelipatan 3. 3 tambah 3, 6. 6 ditambah 3, 9. 9 ditambah 3, 12. 12 ditambah 3, 16. Nah, kalau kita perhatikan ya, dari kelipatan ketiga bilangan ini ada angka yang sama, yaitu 12.
Nah, ini ya. 12. Oh, berarti kita ganti penyebutnya ini dengan 12 semua. Ya, berarti 6. Ya, kita ganti 6-nya dengan 12, 4-nya dengan 12, 3-nya dengan 12. Oke. 5/6. Kita lihat. Nah, di sini kan tadi pertama adalah 5/6. 6 kalau mau dijadikan 12 berarti dikali berapa? Dikali 2. Kalau 6-nya dikali 2, 5-nya juga harus dikali 2. Berapa? 5 dikali 2 sama dengan 10 per 6 dikali 2, 12. Sekarang yang 1/4-nya. 4 agar jadi 12 dikali berapa? Kita lihat di sini lompatannya berapa? 3. Berarti dikali dengan 3. Kalau penyebutnya dikali 3, berarti pembilangnya juga dikali 3. Sama dengan 1 kali 3, 3 per 12. Sekarang yang 2/3. 2/3 kita lihat di sini. Tempatnya berapa? 1, 2, 3, 4. Berarti dikali 4. Jadi penyebutnya juga dikali 4. Sama dengan berapa? 2 kali 4 itu 8. 3 kali 4 itu sama dengan 12. Nah, sudah, kalau sudah itu kita tinggal urutkan mana sih yang terkecil. Ya. Kita lihat. Kita lihat ini ya. Mana yang terkecil? Hasil perkalian tadi ya. Lihatnya yang mana? Yaitu kita lihat penyebutnya. Ya, di sini ada 10, 3, 8. Berarti yang terkecil adalah 3. 3 ini punyanya tadi pecahan yang berapa? 1/4. Berarti kita tulis di sini 1/4. Sama ya. Oke, yang kedua berapa? 8. 8 punyanya 2/3. Ini ya, sama. Selanjutnya 5 yang terakhir adalah ini 10/12. 10/12 itu sederhananya adalah 5/6. Jadi sama ya. Oke. Nah, untuk mengumpulkan pecahan ya, kita bisa menggunakan garis bilangan ya. Juga bisa dengan cara mencari kelipatan ya, cari bilangan yang sama dari kelipatan penyebutnya ini. Oke? Ya, mudah ya. Ya, itu dulu penjelasan dari saya. Semoga mudah dipahami ya. Banyak-banyak belajar dan latihan soal supaya lebih mudah dalam mengerjakannya. Oke. Kalau gitu saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.